Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnin Fajar dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah PPDB atau perkembangan peserta didik dan pembelajarannya berkaitan dengan topik 3, yaitu mengenai profiling peserta didik di kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 2 Tegal. Adapun hal yang ingin saya paparkan atau uraikan yaitu berkaitan dengan perkembangan fisiologis dan perkembangan kognitif. Secara garis besar, peserta didik di kelas 12 IPS 4 ini yang terbagi menjadi 4 kelompok sudah memiliki perkembangan fisiologis yang baik, ditandai dengan tumbuh kembang fisik yang normal, kemudian tidak menunjukkan gejala-gejala tumbuh kembang yang ada kecacatan atau tidak normal. Kemudian peserta didik juga sudah mau untuk memperhatikan penampilan fisik, yang laki-laki sudah mau untuk menggunakan pomade atau menggunakan wangian ketika berkegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang perempuan juga sudah mau untuk melakukan riasan-riasan sedikit untuk menunjang penampilannya. Nah, secara garis besar perkembangan fisiologis di kelas 12 IPS 4 ini sudah cukup baik. Kemudian dilihat dari perkembangan kognitifnya, di kelas 12 IPS 4 kebanyakan kurang bisa mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, hal ini dilihat dari pengambilan kesimpulan di masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, hingga kelompok 4. Yang mana ketika kegiatan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia kurang begitu aktif atau sulit untuk mengekspresikan diri di dalam kelas. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya Fani Abdullah Iskandar akan menjelaskan aspek-aspek yang berikutnya, yaitu dari segi emosional. Sebenarnya untuk kelas 12 IPS 4 ini sudah cukup baik dalam mengendalikan emosi mereka. Seperti mereka tidak gampang marah dan juga mereka dapat bekerja sama dengan teman lain tanpa tersinggung. Namun dalam semangatnya untuk bekerja sama dengan orang lain, mereka masih cukup kurang. Mereka perlu dorongan emosional dari guru maupun teman-teman yang lain. Kemudian dari perkembangan psikososial, peserta didik di kelas 12 IPS 4 ini sudah cukup bagus, di mana mereka itu tidak melakukan aktivitas yang merugikan orang lain. Mereka juga sudah membuang sampah pada tempatnya, dan mereka juga mampu bekerja sama dengan teman-teman yang dari berbeda suku maupun agama. Ya, baik, di sini akan saya lanjutkan dari teman saya, Mbak Fani. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan berkaitan dengan perkembangan moral dan juga motivasi belajar. Yang pertama, untuk perkembangan moral sendiri, dari hasil pengamatan yang kami laksanakan, ada beberapa hal, yaitu diantaranya, pertama, dari semua peserta didik yang ada, sudah cukup baik untuk perkembangan moralnya. Ini ditunjukkan dari adanya ucapan permintaan tolong atau ucapan terima kasih ketika meminta bantuan ataupun setelah mendapatkan bantuan dari orang lain. Kemudian selanjutnya, ketika mereka akan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran, mereka juga meminta izin dulu kepada guru yang bersangkutan yang sedang berada di dalam kelas tersebut. Kemudian untuk kata-kata kotor juga mereka tidak begitu sering mengucapkan, bahkan sangat sedikit sekali mereka mengucapkan itu, tapi tetap membutuhkan bimbingan dari gurunya. Kemudian mereka juga menghormati kalau ada orang yang lebih tua. Ketika berpapasan mereka mengucapkan salam, kemudian tersenyum, menyapa, dan dengan sopan santun. Selanjutnya, untuk bagian motivasi belajar, dari hasil pengamatan kami,
ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pada saat pengamatan yang kami laksanakan terjadi permainan untuk berdiskusi atau berkelompok. Nah, dari satu kelas itu dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian hasil motivasi belajarnya ada 2 kelompok yang punya keingintahuan yang tinggi, yaitu pada kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sedangkan pada kelompok 1 dan 2 rasa ingin tahunya mereka itu kurang tinggi. Ada beberapa peserta dalam anggota kelompok itu sendiri yang terlihat kurang aktif ketika bertanya. Kemudian dari 4 kelompok ada 2 kelompok yang mengajukan diri untuk mengerjakan soal di papan tulis. Sedangkan 2 kelompok lainnya perlu dimotivasi dulu atau diberikan sedikit semangat agar mereka mau untuk maju mengerjakan tugas yang disiapkan guru. Nah, kemudian dari 4 kelompok tersebut juga 2 kelompok sudah terlihat semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan ada 2 kelompok yang masih standar-standar saja, kurang bersemangat dan membutuhkan motivasi lebih lagi dari gurunya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, dari semua kelompok yang ada, mereka sudah mengerjakan tugas yang diberikan dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugas begitu. Hanya saja mungkin ada 2 kelompok yang kurang menunjukkan hasrat dan keinginan untuk berhasil, sedangkan 2 kelompok lainnya sudah sangat bagus untuk motivasi, antusiasme belajar, dan yang lainnya. Begitu saya cukupkan dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya, Tri Utami Maulidin, akan menjelaskan tentang aspek etik dan kultural. Dari hasil observasi kami pada kelas 12 IPS 4, kami menemukan sebagian besar peserta didik pada kelas tersebut beretnik Jawa, lalu ada beberapa yang beretnik Tionghoa atau Cina, dan ada satu lagi peserta didik yang dari Batak. Nah, semua peserta didik menyadari adanya keragaman etnik tersebut. Semua peserta didik mampu menghargai keberagaman etnik yang ada di kelas. Semua peserta didik juga mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keberagaman. Lalu dari segi kultural, peserta didik mampu berbicara sopan kepada teman sebaya dan gurunya. Lalu awal dalam pembelajaran, peserta didik berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, yaitu minat dan bakat. Di sini yang pertama, semua peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu semua peserta didik ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti berdiskusi, menjawab pertanyaan, hingga membacakan teks di depan kelas. Peserta didik pada kelompok 3 dan kelompok 4 di dalam kelas menunjukkan ketertarikannya dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme mereka di saat diskusi sedang berlangsung. Nah, sedangkan peserta didik pada kelompok 1 dan 2 cenderung pasif dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Tiara Febrina akan menjelaskan tentang gaya belajar dan perkembangan motorik. Yang pertama, gaya belajar. Semua peserta didik di kelas 12 IPS 4 memiliki gaya belajar audiovisual, serta peserta didik di kelas 12 IPS 4 juga mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Untuk selanjutnya, perkembangan motorik. Semua peserta didik memiliki keterampilan gerak yang normal, seperti berjalan atau memindahkan barang atau mengambil barang dan lain sebagainya. Selanjutnya, peserta didik juga terampil dalam menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Hampir semua peserta didik dapat menulis dengan rapi, serta dari 29 peserta didik yang diobservasi, tidak ada yang memiliki keterbatasan dalam perkembangan motorik peserta didiknya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Andina Dukmalasari. Di sini saya akan melanjutkan mengenai status sosial ekonomi, juga perkembangan awal peserta didik. Untuk status sosial dan ekonomi, secara garis besar, status sosial ekonomi peserta didik kelas 12 IPS 4 kondisinya baik. Mereka rata-rata berasal dari keluarga yang cukup mampu, sehingga hal tersebut menunjukkan tidak adanya hambatan dalam
fasilitas baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang terakhir itu perkembangan awal. Jika dilihat dari aspek kemampuan awal peserta didik di kelas 12 IPS 4, sebagian besar dapat menjawab pertanyaan pemantik dari guru dengan benar. Mereka juga dapat mengingat dan mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai profiling di peserta didik di kelas 12 IPS 4 di SMA Negeri 2 Tegal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.